Assalamualaikum. Wah, ini kita main di tempatnya silaturahmi, tempatnya Mang Wenda nih. Kita mau eksklusif tentang keluh kisah bengkel masih servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur teknisi, sahabat-sahabat konsumen. Ini kita hari ini silaturahmi tempatnya Mang Wenda, ini teknisi kawak. Kita di sini hari ini pengen ngobrol Mang Wenda ya. Bincang-bincang. Yuk. Keluh kisah kita sebagai teknisi itu bagaimana? Mang Wenda, gimana sih kita itu jadi teknisi sekian tahun kok belum kaya-kaya? Oh hell no. Ya, ini fakta Mas. Dari kecil itu pegangannya sudah solder sama apa ya, timah ya, masih aja ya, disyukurin aja Mang Wenda. Iya. Masalahnya ya gimana ya? Memang sudah jadi kodrat kita ini. Kodrat. Kalau nama petani cangkulnya ini. Cangkulnya ini. Ini sedulur. Seorang teknisi rentan dengan cemoohan dan kadang tantangan-tantangan. Kemungkinan di situ kayak konsumen. Kayak ini apa, rekan-rekan teknisi perlu diketahui, seorang teknisi itu cangkulnya ini otak. Kadang kita udah bekerja maksimal, kadang bekerja udah full dengan standar prosedur servis, itu masih juga kita disalahin. Nah, kita sebagai teknisi itu nggak mau menang ya. Kita udah, kemampuan kita udah full, kita terus terang, kita ini teknisi kawak. Saya itu dari SD kelas 6 sudah pegang yang namanya radio Jawa. Begitu juga Mang Wenda ini. Mang Wenda ini dia dari Wai Jepara, Lampung Timur dulu. Dari muda sudah pegangannya melanglang buana tentang elektronik, itu nggak tanggung-tanggung. Sampai sekarang kita sering menemui ada yang konsumen itu, nggak semua konsumen itu apa ya, selalu mengecek, wah itu cuman gampang loh. gampang loh, sebentar. Rata-rata kan gitu konsumen. Jadi ini cerita nih Mang Wenda, awake dhewe keluh kesah sampean dalam jadi teknisi iki piye? Nah, jadi pernah kami ini mengalami tantangan-tantangan buruk, yang mana kita itu kadang sampai kerugian kita itu sering, udah rugi alat, udah rugi waktu, masih juga disalahin, rugi tenaga. Cerita nih Mas, cerita nih. Pernah nggak servis terus ujung-ujungnya wis berat kok, malah udah mentok, nggak selesai, jadi ujung-ujungnya permisi aja. Makasih aja. jadi keluh kesah bengkel itu kayak gitu kadang. Misal kita menemukan kerusakan apa ya, berat, itu sebagai konsumen itu nggak tahu permasalahannya, cuman ini nyuder, padahal di dalamnya komponen elektronik itu ada apanya. Iya. Nah, ujung-ujungnya apa ya, kita terus diremehin. Itu yang bikin sakitnya itu di sini nih. Mumet. Nah, lagi juga ada. Konsumen nggak pengertian, ya udah, kalau mentok kita kerusakannya berat, nggak jadi, harus ganti mesin, kayak konsumennya gagal karena ya udah, ya tinggal terima kasihnya itu saya. Nah, ini sambil obrolan. Jadi kayak gitu keluh kisah kami. Pengalaman-pengalaman apa Kang sing pernah intine ujung-ujungnya wis
apa ya, wis ngerjani berat kuwi apa kan sing paling ekstrim sampean? Apa kan pengalaman? Ini pengalaman di TV kelas-kelas berat itu lah, ya kayak sling, TV sling. Terus Nah akhirnya ujung-ujungnya kan terus nggak bisa dibetulin. Nah, seperti konsumennya karena dalamnya terlalu ngambung, beli mesin 400 sekian, berat belum ongkos, ya paling mentoknya di situ. Nah, mending kalau seperti konsumennya punya pengertian, jadi nggak jadi pulang dikasih perongkosan uang bensin itu mending. Cuma kadang-kadang terima kasih itu yang sakitnya. sakitnya itu di sini. Sakitnya di sini. sakitnya itu di sini nih. Iya, sakitnya di sini. Nah, Jadi pulang nggak ada. Jadi begini, Lur, kita sebagai teknisi itu bukan hanya apa ya, mengharapkan dapat duit, tapi apa kualitas kita akan selalu dijaga. Makanya kita sekarang ada Go Teknik ini, kita ada aplikasi, ada apa sistem, jadi masyarakat pun juga lebih mudah untuk mencari teknisi. Ya, gini, kadang kita itu mengalami hal buruk begini. Di waktu kita servis itu udah bagus, tapi ternyata di rumah terkendala. Di rumah terkendala sebuah arus di wilayah kita itu, kadang arusnya itu listriknya naik turun, itu jebol lagi, berapa hari di rumah jebol lagi, ujung-ujungnya teknisi yang disalahkan. Nah ini yang paling berat, dimana teknisi itu dituntut untuk memaksimalkan servisan, padahal udah servis maksimal itu. Tuh keluh kesah kami, makanya terutama pihak PLN juga ini kalau bisa sih arus wilayah tulang bawang barat bagian Menggala B, bagian Menggala C ini dimaksimalkan lah. Kadang itu kalau sore itu harus nggak ada 220, katanya PLN itu yang namanya PLN dimana 220 bukan 180 170. Ini apa ini? Inilah yang jadi kendala kami teknisi elektronik, kesah kami. Jadi bagaimana? Ya seharusnya yang namanya PLN ini 220 volt bukan 170. Itu kalau sore wilayah kami itu kadang turun. Makanya saya sendiri rekan-rekan teknisi elektronik bagian kecil ini, kalau bisa pihak PLN ini pihak PLN ini mengusahakan diprioritaskan tentang konsumen PLN-nya. Kadang gardunya terlalu jauh. Ini wilayah kita ini sangat parah. Kadang kulkas ini ya yang saya alami, kita servis kulkas udah bagus-bagus, malamnya mati, muta mati sih dari poncos. Dia hari kulkas nggak dingin, overheatnya jebol. Yang kena kita yaitu teknisi. Ini bisa nggak teknisinya? Padahal udah usaha maksimal, udah bagus tadinya. Jadi serba salah kita itu. Makanya dengan pihak BUMN, Kementerian Sumber Daya, ini kalau bisa diratakan arus listriknya ini, bagaimana wilayah kita ini? Pengen normal kami itu, bukan pengen ini. Begini loh, konsumen PLN mayoritas semua pakai, karena prioritasnya PLN semua menggunakan. Dan PLN juga memberi suplai ke masyarakat ini juga maunya maksimal. Bagaimana ini nggak saling merugikan gitu loh. Kasihan masyarakat juga. Saya sebagai teknisi rata-rata mengeluh tentang ujung-ujungnya setelah servis kok bawa pulang nggak jadi. Itu yang jadi masalah kita nggak nyalain pihak manapun juga, cuman di sisi lain kita itu problemnya di situ.
nangis wong itu nombok dan saiki vertikal IC AC matik habis diganti 2 hari udah jebol lagi nombok. Wah ini bengkelnya nggak bisa. Terus kita itu mau bikin alat yang gimana, alat yang ampuh ya apa lah, harusnya drop jebol. Nah begitu tadi, masyarakat juga saya minta juga menyadari kalau keadaan PLN tempat kita ini kurang daripada 220 kadang, enggak tiap hari, kadang ngedrop, kadang ini ya kemungkinan teknisi apa ya, teknikal kelistrikan ini memang ya rumit sih. Terus kalau wilayah kami itu nggak ada yang nyuri strum, nggak ada. Kami semua mudah-mudahan jujur semua, habisnya berapa ya dibayar. Nah itu tadi, itu wilayah kami. Jadi terkendala kayak gitu para rekan-rekan sahabat-sahabat konsumen. Jadi kami keluhan bengkel itu waduh, dan tantangannya berat. Oh hell no. Sambil ngerokok, sambil ngeluh. Ini kebetulan ceritanya di Mang Wenda ini, aduh, sambil ngeluh ini di kepala, ngeluh tentang apa ya, kita sebagai teknisi sebenarnya kurang bagus, kalau disyukurin aja lah. Walaupun kita itu kadang ya dicaci, dihina, keuntungan pun ya nggak ada kadang. Kita sebatas apa ya, membantu, menolong, memang ya sudah kerjaan kita berbagi, menolong, intinya mengamalkan ilmu kita. Tapi terkadang juga masih salah. Gitu. Ada pun teknisi yang nggak jujur itu di luar apa ya, di luar pengetahuan kita. Kalau kita benar-benar menjalani pekerjaan apa adanya, ayah api begitu. Kadang juga itu nganu Bang Wenda, apa, kita itu serba salah di teknisi ya, kayak tadi tentang arus yang nggak stabil, ujung-ujungnya kena bengkel mapas itu.